Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Petang. Industri televisi khususnya di Indonesia ke depan akan mengalami banyak tantangan konvergensi media. Perkembangan industri pertelevisian harus bergerak lebih dinamis. Hadirnya media televisi merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang berfungsi sebagai media transfer informasi dan visual kepada masyarakat atau penonton. Sejak televisi pertama kali didemonstrasikan pada tahun 1927 di San Francisco, Amerika Serikat, dan seiring berjalannya waktu, banyak mengalami perkembangan dan perubahan. Seperti halnya di Indonesia, perkembangan televisi terus bergerak dinamis dengan tantangan yang dihadapi oleh industri, yaitu digitalisasi, streaming, dan pembuatan konten. Adanya tren kebutuhan penonton terhadap konten siaran akan menentukan arah perkembangan televisi. Materi konten yang lebih personal dinilai akan cenderung lebih diminati oleh penonton. Didukung kemudahan akses dalam mendapatkan konten dimanapun, kapanpun, dan dari perangkat apapun. Pembahasan ini didiskusikan dalam rangkaian KTT Media se-Asia Pasifik ke-18, Workshop Future of Television, atau tantangan televisi ke depan. Di satu sisi, televisi diharapkan menawarkan wawasan dari para ahli dan menginspirasi pertumbuhan bisnis melalui teknologi. Di sisi lain, kemajuan dan kemampuan beradaptasi ditunjukkan lahirnya teknologi virtual reality atau virtual maya, augmented reality atau realitas berimbuh, dan ultra high definition atau resolusi ultra tinggi yang merupakan pencapaian teknologi di industri televisi. Sejumlah kaum milenial mengungkapkan pentingnya literasi media seiring perkembangan teknologi informasi. Mereka menilai literasi media digital sangat membantu dalam memahami pentingnya penggunaan teknologi secara bijak. Hal ini diungkapkan sejumlah peserta diskusi tentang teknologi siaran media pra-KTT ke-18 Media se-Asia Pasifik di Nusa Dua Bali. Ini saya bisa dapat bagaimana peran kita sebagai wanita, sebagai anak muda untuk lebih waspada lagi menggunakan sosial media. Dan tentunya kita sebagai wanita harus memiliki banyak literasi agar nantinya di dunia digital kita lebih memiliki kewaspadaan akan hal-hal yang tidak terjadi pada kita seperti pelecehan, bullying, dan kekerasan lainnya di sosial media atau media lainnya. Oh ya, untuk literasinya sendiri tadi dijelaskan ada beberapa pilihannya. Nah, untuk literasi digital ini yang aku tangkap itu fokusnya untuk melindungi gimana caranya kita melindungi data privasi kita dari dunia digital ini. Apalagi dunia digital ini sangat luas ya. Jadi kita diberikan saran untuk menjaga data pribadi kita agar tidak terlalu menyebarkan hal-hal yang privasi seperti itu. Kalau yang aku dapat hari ini itu adalah jejak digital itu penting banget, benar-benar harus kita jaga banget. Kenapa? Karena apapun yang ada di online, apapun yang udah kita upload dan apapun yang udah keluar atas nama eksternal itu udah bukan jadi tanggung jawab kita lagi, itu udah jadi tanggung jawab eksternal semuanya, jadi nggak hanya internal aja. Oleh karena itu kita harus benar-benar ngejaga apa yang kita mau keluarin, apa yang kita mau update kayak gitu, itu benar-benar kita harus aware gitu. Jadi kita bisa jaga nih, kita bisa kontrol dulu semasa dia masih di internal atau semasa dia masih di jangkauan kita, itu bisa kontrol dulu sebelum kita upload kayak gitu. Literasi media memiliki peran penting dalam memerangi dis dan misinformasi di masyarakat. Sejumlah praktisi media menilai perlunya pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam literasi media. Informasi selengkapnya disampaikan Dede Setiadi dari Nusa Dua Bali. Selamat malam Dede, silahkan. Ya, selamat malam Adi dan saudara.
serangkaian dengan KTT Media se-Asia Pasifik ke-18 tahun 2023 di Nusa Dua Bali. Hari ini diselenggarakan Pre-Summit Workshop yang salah satunya mengangkat tema tentang literasi media. Nah, kita tahu bersama saudara bahwa salah satu dampak dari adanya digitalisasi global adalah munculnya peluang dalam kebebasan informasi, salah satunya melalui media sosial. Nah, di satu sisi media sosial memiliki satu peran untuk mempercepat penyampaian informasi, namun di sisi lain yang patut diwaspadai adalah adanya ancaman disinformasi, diantaranya ada ujaran kebencian, misinformasi dan juga disinformasi. Dan tentunya kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, sekaligus juga membuat pesan di media, baik itu video, audio maupun media digital lainnya, merupakan salah satu bentuk literasi media yang diharapkan, karena pada akhirnya ini akan membentuk persepsi masyarakat terkait dengan informasi yang diterimanya. Nah, peran pemerintah juga tidak kalah pentingnya, saudara, terkait dengan upaya meningkatkan literasi media di era digitalisasi seperti saat ini. Dan yang dibutuhkan tidak hanya bentuk literasi media secara informal seperti gerakan kampanye, namun juga diharapkan peran pemerintah masuk ke sektor formal seperti edukasi literasi media melalui kurikulum pendidikan. Nah, inilah yang menjadi salah satu topik yang diangkat dalam Pre-Summit Workshop serangkaian dengan KTT Media se-Asia Pasifik ke-18 tahun 2023 di Nusa Dua Bali. Berikut ini kita simak bersama pernyataan dari salah seorang praktisi media yang juga menjadi pembicara dalam Pre-Summit Workshop dengan tema literasi media, Revolusi Riza Zulferdi. Juga harus diberi pemahaman bahwa supaya tidak mudah menerima sebuah informasi. Kalaupun menerima informasi itu sebaiknya dari sumber-sumber yang kredibel. Jadi publik harus bisa diberi pemahaman dengan semakin banyaknya media saat ini. Kita tidak tahu jumlah angka media saat ini pastinya berapa, tapi beberapa orang menyampaikan di Indonesia saat ini lebih dari 50.000 media. Publik harus tahu media mana yang bisa dipercaya, media mana yang tidak bisa dipercaya. Kalau kemudian yang paling penting adalah setiap kali menerima informasi tidak ditelan mentah-mentah, tapi kemudian disaring lebih dulu lah, dicek lagi kebenarannya. Ya, saudara, dalam KTT Media se-Asia Pasifik ke-18 tahun 2023 ini tentunya diharapkan para jurnalis, konten kreator dan juga praktisi media dapat bersinergi untuk dapat meningkatkan literasi media di tengah masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkembangan digitalisasi global. Demikian yang dapat kami informasikan dari penyelenggaraan KTT Media se-Asia Pasifik ke-18 tahun 2023 di Nusa Dua Bali. Kita kembali ke Adi di Jakarta. Terima kasih Dede Setiadi melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat malam. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membuat draft peraturan Presiden Perlindungan Anak Digital. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi di pertemuan prakonferensi tingkat tinggi ke-18 media se-Asia Pasifik di Nusa Dua Bali. Koordinator Literasi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rizky Ameliah mengatakan, telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membuat draft Perpres Perlindungan Anak di ruang digital. Saat ini Kementerian Kominfo melakukan peningkatan keamanan digital melalui pilar Digital Safety, pembuatan konten kreatif melalui pilar Digital Skill, bijak memilih konten melalui pilar Digital Ethic. Hal ini disampaikan dalam diskusi pendekatan teknologi siaran media dalam pertemuan prakonferensi tingkat tinggi ke-18 media se-Asia Pasifik di Nusa Dua Bali. Alhamdulillah gayung bersambut, banyak yang melek, terutama Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan di tahun ini kami sedang membahas yang namanya draft Perpres untuk pelindungan anak di ranah digital. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan berbagai informasi, salah satunya terkait perlindungan anak di ruang digital.
Diskusi yang diikuti oleh praktisi media dari AIBD dan akademisi ini diharapkan dapat menguatkan literasi media ruang digital.